Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang ingin membahas tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Sejarah singkat tentang Vietnam. Vietnam ini merupakan negara yang dijajah oleh Prancis, kemudian disatukan oleh Kamboja yang menjadi Uni Indochina pada tahun 1887. Pada tahun 1940, Vietnam dikuasai oleh Jepang. 25 September 1945, Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam dengan nama Republik Demokrasi Vietnam. Pusat pemerintahannya yaitu ada di Hanoi. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Prancis kembali hendak menguasai Vietnam. Kemudian, Prancis menerapkan politik pecah belah dengan cara mengangkat Bao Dia sebagai penguasa Vietnam. Pada bulan Februari 1954, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet mengadakan pertemuan di Berlin. Jerman merupakan salah satu yang membahas masalah Indochina. Kemudian pada tanggal 20 Juli 1954, Konferensi Jenewa membuat keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengakui kemerdekaan negara Kampuchea, Laos, dan Vietnam. Yang kedua, menyetujui bahwa wilayah Vietnam terbagi atas Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Yang ketiga, akan segera diadakan pemilu pada bulan Juli 1956 untuk menyatukan Vietnam di bawah penguasaan Komisi Pengawas Internasional. Kemudian, wilayah Vietnam Utara bernama Republik Demokrasi Vietnam dan wilayah Vietnam Selatan bernama Republik Vietnam. Vietnam Utara berideologi komunis serta Vietnam Selatan berideologi liberalis. Kita masuk ke Perang Vietnam. Ho Chi Minh menginginkan bersatunya Vietnam, kemudian mengirimkan pasukan Viet Minh menyusup ke selatan. Usaha menghancurkan Vietnam Selatan mendapat bantuan dari negara komunis yaitu Uni Soviet dan Cina. Kemudian gerilyawan komunis dari Vietnam Selatan dikenal sebagai Viet Cong. Amerika Serikat dan sekutunya pun membantu Vietnam Selatan. Tahun 1970, pemerintah Vietnam Utara, pemerintah Vietnam Selatan, dan pemerintahan Amerika Serikat melakukan perundingan di Paris, tetapi belum berhasil untuk mengakhiri konflik. Lalu, Viet Minh dan Viet Cong secara tiba-tiba pada tanggal 3 April 1972 melakukan serangan besar-besaran dan hampir saja menguasai Saigon, yaitu ibu kota Vietnam Selatan. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh yang terlibat. Yang pertama ada Presiden Vietnam Selatan pertama, yaitu Ngo Dinh Diem. Ngo Dinh Diem memimpin Vietnam Selatan sejak tahun 1955 hingga 1963. Ketika itu, Ngo Dinh Diem didukung oleh Amerika Serikat hingga tahun 1963. Sayangnya, pemerintahannya menjadi lamban karena berbagai kasus korupsi serta berbuat diskriminasi. Akibatnya, Ngo Dinh Diem dibunuh pada bulan Oktober 1963, dan yang paling parahnya dilakukan secara kudeta yang didukung oleh Amerika saat itu. Kematian Ngo Dinh Diem membuat negaranya menjadi kacau dalam hal politik. Pemerintahan Amerika Serikat pun menjadi lebih terlibat dalam menstabilkan pemerintahan Vietnam Selatan, serta memukul mundur pasukan komunis yang saat itu menjadi ancaman yang sangat kuat. Selanjutnya, tokoh yang kedua, John F. Kennedy merupakan salah satu presiden Amerika Serikat yang ke-35. Kennedy merasa prihatin dengan upaya komunisme yang semakin meluas di Vietnam Selatan. Oleh karenanya, Kennedy mendukung langkah kudeta dari para jenderal Vietnam Selatan untuk menyingkirkan Ngo Dinh Diem dari kekuasaannya, dan akibatnya, Ngo Dinh Diem dibunuh oleh pasukannya sendiri. Tak lama kemudian, pada bulan November 1963, Kennedy justru ditembak oleh orang tidak dikenal. yang terakhir tokoh yang ketiga. Pho Nguyen Giap menjadi salah satu tokoh di balik perdamaian antara Vietnam dan juga Amerika Serikat, dan di tahun 1973, Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari Vietnam. Setelah Amerika Serikat hengkang, Giap tetap memimpin pasukan Vietnam Utara dan melakukan upaya untuk menyatukan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan menjadi negara yang kita kenal sampai saat ini, yaitu Vietnam. Lalu dampak terjadi runtuhnya Vietnam Selatan. Pertama, perang ini menewaskan sekitar lebih dari 4 juta jiwa rakyat Vietnam maupun negara lain yang dipaksa berkorban nyawa untuk kepentingan politik. Kedua,
Perubahan nama Saigon menjadi Ho Chi Minh bukan hanya sekedar pergantian nama. Saigon merupakan bekas kekuasaan Prancis dan Vietnam Selatan sebagai simbol imperialisme dan anti-komunisme. Pengubahan ini adalah sikap intoleransi terhadap keduanya oleh Republik Sosialis Vietnam. Lalu ketiga, tumbuhnya proksi komunis di Asia Tenggara. Tidak hanya Vietnam, Laos dan Kamboja pun berkembang menjadi pengusung komunisme. Pathet Lao di Laos dan Pol Pot di Kamboja adalah figur yang berkuasa dengan dukungan komunisme atau efek domino komunisme. Dan terakhir, kerugian besar Amerika Serikat baik secara personil maupun anggaran. Hal ini diperburuk dengan menguatnya sentimen anti perang di AS yang berpotensi merugikan mereka dalam konteks perang dingin. Mungkin sekian pembahasan materi kali ini tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.